Hey, what's up? Berjumpa lagi dengan saya, Deb. Mantan seorang pengacara, pengangguran banyak acara, yang kini menjadi seorang YouTuber. Kali ini saya akan mengulas alur cerita yang berjudul Belle de Jour, yang dirilis pada tahun 1967, yang disutradarai oleh Louis Buñuel. Film ini diangkat dari novel tahun 1928, yang berjudul sama dengan filmnya, Belle de Jour. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda dan cantik, dan sebagai seorang istri dokter yang kaya raya. Namun, ia memilih bekerja di tempat pelacuran. Sebelum lanjut menonton, diingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Jadi, alangkah baiknya jika menonton filmnya terlebih dahulu. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan ada sepasang suami istri yang bernama Severin, seorang ibu rumah tangga, dan suaminya Pierre yang bekerja sebagai dokter. Mereka sedang berada di dalam hutan bersama pengawalnya mengendarai kereta kuda. Di dalam perjalanan, mereka berdua bertengkar kecil sehingga membuat Pierre marah dan menyuruh Severin untuk turun dari kereta. Namun, ia menolaknya, dan Pierre pun menyuruh pengawalnya untuk menyeret Severin pergi ke tengah hutan dan mengikat istrinya tersebut di sebuah pohon, dan kedua pengawalnya pun menyiksanya. À quoi penses-tu, Séverine? Kemudian scene pun berpindah di sebuah kamar yang dimana istrinya nampak sedang berada di ranjang. Kemudian Pierre pun menghampirinya dan meminta jatah. Karena pada saat itu Pierre sangat ingin melakukan mantap-mantap, namun sang istri menolaknya. Di sini kita dapat melihat meskipun keduanya saling mencintai, namun mereka nampaknya tak dapat menjalin kehidupan seksual layaknya pasangan suami istri. Namun Pierre dapat menerima hal itu. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke resort ski dan mereka bertemu dengan dua temannya yang bernama Henry Hudson dan Rene. Di sela-sela perbincangan mereka, nampaknya Severin kelihatan tak nyaman dengan tingkah Hudson dengan cara ia memandanginya. Setelah itu, Severin pun bertemu dengan Rene dan membicarakan seorang temannya yang diketahui bekerja di rumah bordir. Kemudian saat ia sampai di rumah, ia pun mendapat kiriman bunga mawar dari Hudson. Saat Severin berada di lapangan tenis, ia pun kebetulan bertemu dengan Hudson dan membicarakan temannya Severin yang bekerja di rumah bordir. Dan Hudson pun mulai menggoda Severin. Namun, Severin menolaknya. Kemudian Hudson memberitahu Severin tempat rumah bordir kelas atas yang khusus buat orang-orang kaya. Penasaran akan perkataan Hudson, Severin pun pergi ke rumah bordir yang dijalankan oleh seorang yang bernama Madame Anais. Saat sudah di depan rumah bordir, nampak Severin masih ragu dan tampaknya takut akan ada yang mengetahui bahwa ia pergi ke sana. Ia pun memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum pergi jauh, ia berubah pikiran dan pergi menemui Madame Anais. Madam pun menerimanya dengan baik. Sore harinya, Severin pun bertemu dengan klien pertamanya. Nampak awalnya ia sangat canggung dengan pekerjaan itu. Namun, ia sangat menikmati fantasi itu. Setelah ia berkenalan, ia pun melakukan mantap-mantap dengan klien pertamanya. Kemudian Madam pun memberi ia nama Belle de Jour, yang berarti bunga yang mekar di sore hari atau keindahan. Seminggu kemudian, ia pun datang lagi dan bekerja kembali ke rumah bordir tanpa sepengetahuan suaminya. Dan ia bekerja mulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dan Severin pun tak pernah pilih kasih dalam melayani pelanggannya. Laki-laki yang secara fisik jauh dari menarik dibanding suaminya yang tampan dan atletis. Ia pun layani, di mana mereka tidak dapat menggabungkan dua hal secara bersamaan, yaitu cinta dan seks. Selain itu, sepertinya Severin mengidap Madonna atau Wurst Complex, yang dimana umumnya dialami oleh kaum laki-laki. Sehingga di adegan ini, kita dapat melihat fantasi yang syarat dengan nuansa masokis yang berkisar pada penyiksaan.
seperti diikat, dicambuk, dan dilempari lumpur. Dan ia juga kerap membayangkan bercinta dengan siapapun yang dia mau. Suatu hari, Huson datang menghampiri Severin di rumahnya. Namun Severin menolak untuk bertemu dengannya. Anehnya, dia malah berfantasi dengan Huson di depan suaminya dan melakukan mantap-mantap. Setelah itu, Severin pun melayani seorang lelaki yang bernama Marcel, yang diketahui ia adalah seorang gangster muda. Setelah perbincangan sebentar, mereka pun melakukan mantap-mantap. Je suis content d'être resté. Regarde maman, tu trembles encore. Tu me fais peur. Keesokan harinya, Severin pun pergi dengan Pierre ke pantai. Nampaknya Severin ingin mengungkapkan kebenaran bahwa ia bekerja di tempat pelacuran, namun ia mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Severin pun kembali ke rumah bordir dan Marcel pun datang untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Setelah ritual mantap-mantap selesai, ia pun pergi bersama Pierre. Di sini kita diperlihatkan imajinasi Severin lagi, yang terikat sebuah tali di sebuah pohon bersama suaminya. Kemudian Severin pun berhenti bekerja dari rumah bordir. Marcel yang sangat menyukai Severin dan tak ingin melepaskannya, ia pun pergi ke rumah Severin dan menemuinya. Kemudian Severin pun mengusir Marcel untuk pergi karena suami Pierre akan pulang sebentar lagi. Namun Marcel tak mau dan malah meminta Severin untuk menemuinya lagi. Di sini terlihat nampaknya Severin sudah tidak mau bekerja di sana lagi. Namun Marcel mengancam akan memberitahu suaminya tentang semua ini. Dan akhirnya ia pun mau untuk bersama Marcel. Kemudian Marcel pun pergi. Kemudian ia pun menunggu Pierre di dalam mobil di depan rumah Severin dengan membawa sebuah pistol. Dan nampaknya berencana akan membunuh Pierre, suami Severin. Dan benar saja, selang beberapa saat, nampak ada suara tembakan dari luar rumah. Saat Severin melihatnya, nampak ada seorang pria sudah terkapar sekarat di luar rumahnya. Dan nampaknya itu Pierre. Melihat Pierre terkapar, Marcel pun melarikan diri dengan mobil. Saat ia sedang mencoba kabur, ia menabrak mobil di depannya. Dan pada saat itu ada seorang polisi di sana dan mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, terjadilah baku tembak antara polisi dan Marcel. Namun naas, Marcel pun tewas tertembak. Singkat cerita, kita diperlihatkan Severin yang sedang berada di rumah dan mengobrol dengan Pierre. Ternyata, Pierre masih hidup dan mengalami kebutaan dan lumpuh. Di scene akhir, nampak Pierre sudah bisa melihat dan berjalan lagi. Dan film pun selesai. Film ini sangat membingungkan, dengan jalan ceritanya yang berubah-ubah, yang disebabkan oleh fantasi Severin. Jadi, jika kalian masih belum puas atau tidak mengerti dengan jalan cerita dari saya, silakan tonton filmnya. Sampai di sini cerita dari saya Deb, undur diri. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.